Ada siapa aja di sini? Ada Stefani. Stefani di mana? Ada Amsal Juan Carlos, ada Ahmad Syafi'i, ada Alex Adityono. Boleh chat dari kota mana aja? Akila, Ari, Beni Utama. Oh, Dauri Bintang, Kalimantan, saya tahu. Dini Kurniawati, Evin Farida, banyak sekali ya. Oke, Jaden, siap belajar, makasih. Ya, makasih. Nah, saya baru selesai mengupas buku dengan bertemu dengan ya Dauri, Bu Nomi tadi Bu Nomi lagi sharing gantian mengenai buku baru yang sedang ditulis untuk Bu Naomi, bagaimana menghadapi cancer yang dia alami ya, bagaimana berlatih diri berada di winning state, keadaan menang. Ya, topik malam ini keadaan menang, sehingga keadaan yang sulit menang pun ada jadi solusi aja, selalu jadi solusi dia, selalu jadi solusi, jadi ide-ide. Nah, itu yang dibagikan ini jadi teori yang menjadi nyata buat kami, yang menjadi contoh nyata, bukan lagi teori akhirnya. Dia menjadi bukti, menjadi bukti. Nah, tadi saya sharing ini, mau susah aja susah. Mau susah aja susah. Kok bisa ya? Ada yang nanya tadi. Kok bisa Pak? Ada aja solusi. Iya, karena state saya, keadaan saya berada di winning state. Ada negative state, ada positive state. Ada lose, ada kalah, ada menang. Ada low, ada high. Jadi kita hanya perlu terus berlatih, berada di high performance state itu, teman-teman, gitu ya. Nah, saya salam kenal, saya Krisnamurti, saya lebih dikenal orang selama ini selama 22 tahun ini sebagai mindset motivator. Nah, di pandemi saya melihat cara belajar akan berubah. Saya mulai melanjutkan menulis buku dengan model yang baru saat di pandemi. Saya menulis buku yang ke-13, ke-14, ke-15, lalu buku yang ini yang ke-16, yang biru ini. Jadi, saya sudah melihat tidak bisa lagi cara lama ngumpulin ribuan orang di kelas, sulit. Dan berapa tahan sih cara belajar orang gitu ya. Nah, nanti akan ada tetap lewat Zoom, tapi yang seperti apa gitu. Nah, ini muncullah buku yang ke-16 yang saya tulis ini. Orang rajin hidupnya mudah. Jadi ada bonusnya banyak, ada buku saku tadi, mau susah aja susah. Ada kartu coaching card, 24 lembar kartu gitu ya. Cara belajar baru untuk menang baru. Kira-kira itu yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Nah, ini bukunya. Dengan adanya buku ini tersebar pada saat saya datang jumpa pembaca atau jumpa via Zoom, lebih mudah belajarnya karena ada bukunya. Buku yang tulis dengan ringan ya, ini buku ke-16 saya. Buku yang menjadi praktek dari kami menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Nah, um, tadi ada peserta yang nanya, apa menerapkan law of attraction nggak? Sebenarnya sudah nggak lagi. Saya dapat guru, dapat namanya um, John Grinder, pencipta NLP. Dia mengajak kami berlatih, berada di winning state, berada di high performance state, dari low ke high, dari negatif ke positif, kira-kira seperti itu kalau ngomong gambar ya, dari negatif ke positif, melampaui nol. Sehingga
Ada aja solusi, ada saja. Nah, di titik itu ya. Nah, cara belajar baru inilah yang saya ingin kenalkan ke teman-teman di New Normal Learning Center yang dipimpin oleh Tony. Di waktu kita yang sibuk, di waktu kita yang padat, jangan pernah berhenti belajar. Istri saya pada saat kena cancer, saya bilang salah satu belief, keyakinan yang muncul kena pengetahuan. Carilah informasi yang memang yang qualified. Oke, cancer yang dideritanya plus 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 patologinya, ganas cancernya. Terus stadiumnya sudah entah menyebar mendekati menyebar sudah 3 plus. Betul itu ada problem, betul keadaan itu kita hadapi. Tapi mental jauh lebih penting menghadapi cancer dibandingin cancer itu sendiri. Ya, pada saat itu kami masih di Bali, Tony masih di Bali, ada benjolan yang muncul di payudara kanannya setelah vaksin. Tapi jangan nyalakan vaksin karena semua orang kena vaksin, dapat vaksin. Nah, dari situlah kami mulai mengamati, oh, perlu cara belajar baru nih. Perlu metode baru, strategi baru. Apa itu? Zoom. Apa itu? Buku. Jadi buku Zoom berjalan sendiri, Anda juga nggak ingat teman-teman. Buku berjalan sendiri juga perlu kawan untuk memahaminya juga. Nah, jadi kami kombinasikan ada Zoom, ada buku, ada pertemuan fisik, vouchernya ada di kartu ini. Gitu. Nah, ini yang disebut cara belajar baru. Sebetulnya modifikasi dari era pandemi. Buku biru ini saya buat selama 2 tahun untuk yang saat kayak seperti ini, pasca pandemi ini, supaya ada cara belajar yang baru. Nah, nanti teman-teman ada di mana aja nih? Saya lagi di Semarang. Besok saya ada besok saya ke Jogja, Sabtu ada kelas di Jogja. Teman-teman yang sudah punya buku ini boleh hadir di Jogja. Nanti hari Minggu ada acara meditasi di Ganjuran Jogja. Hadir aja, nggak bayar, hadir aja. Senin saya ke Solo. Nah, kalau teman-teman ada yang tinggal di Solo bisa ikut. Terus di Madiun sebelum ke Surabaya tanggal 17 kalau nggak salah. 16 sampai 17. Habis itu di Surabaya. Habis itu kembali lagi ke Semarang. Nah, kelas yang kami lakukan boleh datang ngobrol, foto-foto, tanya-tanya, silahkan. Jadi model pembelajaran ini ada konten namanya buku, ada media namanya Zoom, sehingga saya di Semarang pun Anda tetap bisa belajar. Ya, jadi perlu ada buku, ada Zoom medianya. Ya, lalu ada ketemu fisik. 3 ini kombinasinya ya. Anda hanya belajar via Zoom, Anda mungkin dapat knowledge ya. Tapi buat apa? Pengetahuan aja gitu ya. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti ada latihan-latihan ketemu fisik boleh. Ada latihan dari di normal learning center apa namanya? Learning center boleh. Tapi kontennya punya dulu kontennya yaitu buku ini. Kira begitu teman-teman. Saya terima kasih dengan Tony yang punya visi untuk kami diskusi, kami em, berdialog, mencari ide-ide bagaimana kita bisa tinggal dimanapun, tapi bisa mengajar. Bagaimana ya kita bisa tinggal dimanapun, tapi kita bisa juga tetap berbagi ilmu, tetap belajar nih. Nah, inilah muncul ide ini ya, teman-teman ya. Oke, saya eh, cari ininya sebentar. Oke, itu slide yang tadi. Nah,
Slide ini ada kartu. Nah, ini dia nih. Oh, kelebaran ya. Ada kartu coaching namanya. Untuk latihan, tarik nafas mungkin. Ya, macam-macam. Ada 24 kartu. Untuk apa? Yang keempat, komunitas namanya, teman-teman. Ada konten, nah itu buku, ada media yang Zoom, ya ada ketemu fisik untuk silaturahmi, ada komunitas yang mungkin belum tentu Anda ketemu sama orangnya di sebuah Zoom. Yuk latihan dapat apa? Sharing. Yuk dapat apa hari ini sharing. Nah, ini ada 24 kartu di buku ini ada hadiahnya ya. Ada hadiahnya. Apalagi sih? Oh, contoh-contohnya misalnya ya. Sehingga belajar tuh jadi murah, teman-teman. Oh, ini kartu yang tadi. Nah, ini misalnya nih ya, kartu hening sejenak. Ada nomor 4, nomor 9. Ada nomornya supaya waktu cerita, oke, misalnya nomor 4. Sambil tersenyum, letakkan telapak tangan di dada kiri dan katakan dalam hati dengan sangat lambat. I love myself. I love myself. I love myself. Oke, dapat kartu itu misalnya. Lakukan. Nah, ada panduannya tuh. Lalu apa yang dirasakan setelah berlatih tadi? Oke, pengalaman apa sih yang dialami gitu, yang dialami. Itu contoh ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dia nih. Nah, inti dari buku ini berlatih, mengajak orang berlatih supaya energinya dari low ke high, dari kecil ke besar. Ya, ada hal-hal mengenai spiritualitas, ada hal-hal mengenai intelektualitas, ada hal mengenai emosional, fisikal, supaya masalah yang sama pada saat energi kita membesar, masalahnya jadi kecil. Masalahnya menjadi kecil, masalahnya. Itu dia tujuannya nih. Tapi namanya sebuah ilmu, balik lagi tadi belajar cara yang mudah apa? Ada komunitasnya, ada komunitasnya, ada Zoom. Terus setiap minggu kami buat Zoom. Ada ketemu fisik kayak hari ini ketemu fisik. Besok lusa di Jogja ketemu fisik. Ada nggak bisa minggu depannya lagi. Tinggal lihat jadwal saya ada di mana aja. Oh, ada latihan tertentu nih. Nanti latihan ada di Siambala, di Gading Serpong tanggal 26. Satu kelas kurang cukup. Oke, buat 2 kelas. Latihan, betul-betul latihan. Bagaimana mengalami energi yang high. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini yang saya ingin perkenalkan. Ada cara baru yang berbeda. Jadi tidak hanya beli buku, selesai. Enggak. Enggak hanya ikut seminar, selesai. Selesai. Enggak. Kita berproses. Nah ini tadi, sorry ini dia tadi ya, saya sudah copy ya, sudah kirimin tadi ya. Nah itu yang em, kami lakukan di pandemi, termasuk setelah pandemi. Dan bukunya juga simple lah isinya. Ya, bisa saya pilih salah satu halaman deh. Nih, self leadership, harapan saya nih. Kita tidak bisa kendalikan dunia yang sedang tidak terkendali. Tapi kita butuh berlatih pengendalian diri. Akhirnya kamu sendirilah orang yang terbaik dan paling tepat menjadi pemimpin akan jalan hidupmu sendiri. Seperti kalimat ini, kecantikan dimulai saat kamu memutuskan untuk menjadi diri sendiri. Nah, ini ada salah satu halamannya ya, halaman 45 ya, halaman 45. Contoh ya, halaman lain. Nah, jadi em, saya berharap cara belajar baru ini
membuat teman-teman yang sibuk, membuat teman-teman yang nggak ada waktu, teman-teman yang waktunya hanya bisa malam, ya bisa terus belajar. Contoh lainnya, oh ini dia nih self coaching, ada kartunya, ada ininya. Eh, Semoga pertanyaan yang ada di berbagai halaman di buku ini bisa membawa kamu untuk sediakan waktu ngobrol dan ngopi santai dengan temanmu di dalam diri. Mengapa? Di dunia ini hanya satu orang yang harus kamu sangat percaya. Siapa dia? Dia adalah dirimu sendiri. Siapa itu? Suara hatimu. Jadi di buku terbaru ini saya ingin orang berlatih mendengarkan suara hatinya sendiri. Nah, saya Pak Tony menemani prosesnya via Zoom. Ya, ada bukunya. Iya, tanpa buku yang Anda pegang, Anda sangat tergantung sama jadwal Zoom. Dengan buku yang Anda pegang, Anda bisa terus belajar, terus belajar, terus membaca, terus membaca, terus membaca. Itu kira-kira teman-teman dasar ide cara belajar baru ini sehingga kita bisa lebih efektif, lebih optimal walaupun waktu kita pendek. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Sambil saya siapin lagi ya. Ini buku ke-16 yang saya tulis. Em, Buku sakunya tadi berjudul Mau Susah Aja Susah. Nah, ini dia nih. Iya, karena susah itu ada dalam pikiran kita. Kalau kita anggap susah, jadi susah dia. Mau susah aja susah. Nah, ini buku bonusnya nih. Jadi ada buku utama, ada buku sakunya. 32 halaman yang buku bonus ini. Bagaimana dapat ide-ide kreatif terus-menerus selalu muncul. Di mana pesannya langsung di ketua kelas kita, Pak Tony. Alamat pesannya ada di Pak Tony. Nah, gitu ya, Mei. Terima kasih, Mei. Mei Lindra. Mei Lindra ya. Langsung ke ketua kelas kita aja. Nah, nanti ada ketemu fisik ya. Kalau pas lagi saya di Semarang, saya umumin, Anda bisa datang. Biayanya berapa? Hanya bayar makan tempat kita sewa. Misalnya hari ini di homemade, disiapin nasi, kita makan nasi homemade. Ya bayar aja makannya. Gitu, hanya bayar makan yang kita makan, yang kita minum. Udah situ. Jadi kalau misalnya oh sampai bikin trainingnya di hotel ya, bayar biaya hotelnya aja. Trainingnya free, trainingnya free, gratis. Nah, cara belajar inilah yang kami kembangkan ya, hasil pengalaman menjadi motivator selama 22 tahun ini. Saya meyakini, saya percaya perlu ada cara baru. Dan kami mengembangkan, kami melanjutkan model ini, model belajar ini dengan terus membuat buku, ya, melanjutkan via Zoom supaya lebih efektif kita belajarnya ya. Begitu kira-kira teman-temanku. Ini apa ya bentuk kartunya? Pak, saya permisi dulu pulang kedua. Ya, sampai ketemu Pak. Ya, makasih. Ada peserta yang pulang. Nah, ini cover belakang nih. Ini tulisan tangan anak saya, namanya Narawangsa. Narawangsa sekarang SMK di Taiwan. Dia sekolah program pemerintah di Taiwan. Hemat yes, pelit no, beramal wajib. Gitu ya. Nah, buku ini bonus, buku bonus harga 30.000. Di satu bundle di buku utama itu satu bundle ya. Begitu teman-teman. Jadi saya ingin menjelaskan state.
Nah, teman-teman punya dulu bukunya tinggal lihat, oh seperti ini, oh seperti ini. Buku utamanya lumayan tebal, 320 halaman. Yang orang rajin hidupnya muda, 320 halaman. Kartu coaching 24 halaman. Buku bonus tadi 32 halaman ya, dengan tema yang misalnya teman-teman ngusulin, Pak, saya mau bahas tentang ini, Pak. Boleh nggak? Oke. Mungkin jadikan tema buat minggu depan misalnya. Temanya ini diambil dari halaman sekian. Boleh. Ya, selama Anda senang belajar, silahkan. Sangat silahkan. Ini apa nih? Oh nih, sorry, ini bukunya Bu Naomi nanti nih. Ya, alam semesta tuh. Ada getaran low, getaran high, sama persis. Ya. Oh Yopi, halo. Ya, 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 Pak Yopi Wijaya. Makasih. Bukunya sudah saya kirim tuh Pak Yopi ya. Pak Yopi. Em, oke, oh ya. Thank you Pak Yopi. Saya baca Kak. Saya sudah beli bukunya dan baca sampai tuntas. Wow, makasih banyak. Sangat keren dan menginspirasi. Oh iya, kamu ada di Magelang ya. Nanti ikut acara di Jogja lah. Ya Pak Yopi. Sabtu di Jogja, Minggu di Jogja. Oh, kalau Magelang, habis itu saya ke Solo. Jadi ke Magelang ke kiri, kami ke kanan. Nih, teman-teman di sini belum punya, makasih. Udah daftar, semoga bisa daftar. Oke. Jadi Pak Yopi ada yang di apa namanya itu tempat pelukisnya Mas Widi. Nanti kalau gitu kita atur Yopi buat di Magelang. Apakah trip berikutnya, apa pas nanti saya pulang, saya lihat jadwalnya kalau memang kelas di Surabaya bisa lebih cepat, Minggu saya kembali ke arah Jogja. Oh, dia Jogja Magelang ya. Eh, Semarang. Oke, nanti kita lihat ya. Thank you, Yopi Wijaya. Iya, Magelang ya. Nanti Sabtu ini boleh turun ke Surabaya, suruh ke Jogja ya, Sabtu atau Minggu ada kelas. Nah, teman-teman jadi kayak Pak Yopi Wijaya ada di grup komunitas dia. Di pelatihan-pelatihannya semua sudah memang saya siapkan free. Pertemuan-pertemuannya secara fisik itu free. Sekarang banyak kafe, kita ke kafe, kita ketemu di ruangan tempat mereka, hanya banyak makanan, kita cukup. Itu teman-teman, cara belajar baru yang ingin kami kembangkan. Jadi saya dengan cara seperti ini, ada di Taiwan tetap bisa ngajar kayak kemarin. Ada di Thailand, saya bisa ngajar. Ada di habis ini saya ada rencana ke Korea, diundang Korea, saya tetap bisa ngajar. Nah, saya ada di kota-kota mana, saya beritahu, saya lagi di Surabaya nih, yuk kumpul. Saya lagi di Bali nih, yuk kumpul. Saya lagi di Bandung nih, yuk kumpul. Di Palembang nih, Pekanbaru nih, Jambi nih, kita kumpul. Nanti jangan lupa bawa bukunya. Karena setiap saya bahas, saya selalu ngambil dari buku yang saya tulis. Terutama yang buku paling baru ini. Silakan, ada pertanyaan apa silakan. Pak Yopi boleh buka suaranya Pak Yopi. Sharing bagaimana apa testimoninya, baca bukunya. Malam. Ya, malam-malam. Ya, sudah pesan bukunya, sudah datang. Terus mau lihat, wah tebal sekali itu banyak bonusnya. Ada kartunya segala itu. Jadi ya tenang aja. Setelah itu saya baca semua. Saya juga minta istri saya dan anak-anak juga ikut baca gitu. Karena ya Wow. saya baca tuh merasa, aduh apa ya, banyak mengena gitu loh Gus. Maksudnya
oh iya ya, oh iya ya, banyak tersadarkan gitu. Kenapa Oh, nggak gitu ya? Kenapa nggak gitu ya? Oh ya gitu. Akhirnya ya, ya banyak menginspirasi lah, terus intinya gitu. oke, Jadi teman-teman makasih. bagi Terus yang belum kartunya punya, ada anak main kan? gimana? Terus? Kartu birunya itu bisa ajak anak-anak main. Ya betul. Bisa kalau pas ini santai, nanti kita kocok sebentar, nanti kita pilih, nah bisa dikerjakan gitu, Gus. Ya, Ya, kan santai dia nggak berat-berat amat kan? ya betul. Anak yang paling kecil berapa umurnya? Anak paling kecil 14 tahun, Gus. Oh, oke, dia dia oke baca buku ini. Berat nggak menurut dia? Enggak sih, saya baru Oh, kasih baca yang ini dulu, yang bonus dulu, yang oke. mau susah itu dulu. Soalnya kalau tebal-tebal, lihat tebal dulu sudah capek dulu, Gus, kalau anak-anak sekarang itu. Ya, tapi lihat lihat ada gambar-gambar banyak gambarnya, dia mungkin semoga dia nggak terasa berat ya. Betul. Jadi istilahnya kan walaupun tebal itu, tapi kan sebetulnya tulisannya tidak kecil-kecil gitu. Tulisannya cenderung besar-besar, gambarnya banyak gitu. Jadi ya cukup menghibur sih. Menurut saya sih, kalau saya suka gitu, Gus. Ya, ya, memang untuk menghibur juga eh, nggak nggak berat gitu ya, Ya, walaupun ya betul. ilmunya emang saya pikirin serius gitu kan. Ya Jadi anak ilmunya dalam. kasih anak yang paling gede, oke dia ya. Anak paling gede ya sudah 16 mau 17 tahun, Bos, SMA. Nah, kan dia nggak harus baca dari awal kan juga nggak buka-buka cepet juga boleh ya kan. Ya betul. Oke. Kalau Magelangnya berarti Kota Magelang. Habis Ya. dari seminari itu. Saya di dekat alun-alunnya, Gus. Oh, oke terus aja gitu kan. Iya, kalau mau ke arah, kalau dari Semarang mau ke arah Jogja kan berarti lewat alun-alun biasanya. Ya, ya, ya. Yang kanan Apa? jalan itu. Ada Tempat apa Pangeran namanya? Diponegoro. Patung Diponegoro itu. Oh, oke. Kalau mau berarti mau ke Semarang ke Jogja lewat Magelang masih deket ya. Ya, dari Semarang ke Jogja itu biasanya kan lewat jalan utamanya itu, Jalan Pemuda itu. Ada kelentengnya segala itu kanan jalan itu. Dekat alun-alun kan ada kelenteng besar itu. Hmm, yang Magelang. Kalau kalau Muntilan kan yang kelenteng besar itu sebelahnya ada sop daging itu top itu. Ya, betul. Nanti kalau kuliner sini banyak, Coach. Mampir Nah, aja. Nanti kontakkan ada di grup. Nanti bisa kontak. oke ya. Ya, Makasih banyak loh ya. ini sharingnya ya. Makasih. Nanti coba Sabtu, Coach. Kalau di sini saya pengen hadir juga ketemu nanti di Jogja. Saya sudah daftar sih dengan Pak siapa itu? Isoto. Ya, itu tahu. Udah. Oh, oke, oke, oke. Makasih. Nah, makasih Pak Yopi sharingnya. Oke. Nah, terima kasih, teman-teman. Ya, selamat malam. Nah, jadi saya kepingin seperti ini, teman-teman. Cara belajar baru tuh, Anda tidak lagi jadi objek, Anda jadi subjek. Anda bukan peserta seminar. Anda yang menyampaikan kebutuhan Anda apa. Kayak acara malam ini bisa panjang. Karena saya ingin kamu butuhnya apa. Kamu jangan tanya saya butuh saya apa gitu. Jangan cuma baca buku selesai. Ini ilmu dasarnya, iya. Tapi mau kemana kamu hidup kamu? Ini ada kebetulan ada penderita cancer juga di ruangan ini di Semarang hari ini. Betul gampang ngomong hadapi, iya. Tapi sebelum kamu hadapi kamu berlatih dulu, membangun keyakinanmu. Itu perlu latihan, olah fisik, olah menjaga emosi tetap stabil, ya. Kembangkan spiritualitas, pengetahuan. Buku yang saya tulis 2 tahun, ini 2 tahun saya nulisnya buku ini. 2 tahun.
Nah, itu ya teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya, mau apa? Silahkan. Apa aja teman-teman? Tanya aja silahkan. Karena nggak penting apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Apa yang Anda butuhkan, apa yang Anda inginkan terjadi dengan diri Anda. Perubahan apa yang Anda ingin lakukan, itu jauh lebih penting. Ya, jauh lebih penting. Bukan apa yang ingin saya sampaikan, nggak penting itu. Anda yang lebih penting. Oke, eh, siapa nih? Saya acak aja ya. Erwin, silakan. Apa yang mau disampaikan? Fatihatul, Felicia, Firdaus, Habibah, Hermawan Wibisono, silahkan. Yang mau tanya, mau apa silahkan. Oh tadi sudah Mailindra, Meiliana, Muhammad Rizdan, Ramses. Oke, teman saya ada teman SMP namanya Ramses. Siswadi Mintarno, silahkan. Ya, silahkan ada yang mau tanya apa. Jadi nggak penting apa yang saya ingin sampaikan, jauh lebih penting apa yang Anda ingin wujudkan. Itu yang lebih penting ya. Nah, saya harap para pembaca juga aktif. Jadi seperti Pak Yopi tadi, kalau ada kelas hari Sabtu, silakan datang. Ya, acaranya free, hanya bayar makanan yang dimakan aja. Ada ininya, komunitasnya gabung. Kira-kira gitu. Pak Tony mana Pak Tony? Kita ngobrol Pak Tony. Iya, Pak. Pak Tony masih di Bali? Masih. Oke. Apa yang mau ditanya nih coba? Kita ngobrol sebentar nih. Ini banyak pesertanya masih pasif. Oh, berarti harus punya buku. Bukan harus. Kata-kata harus itu saya hilangkan, Erwin. Yang terbaik. Karena kalau mau difotokopi pun terlalu banyak. Kalau saya mau potong-potong kayak tadi terlalu banyak. Gitu ya. Izin live. Oh, oke. Ya, ya, ya. Silahkan. Jadi kalau dengan ada buku ini, biaya pelatihan jadi murah. Erwin hanya punya bukunya untuk apa? Untuk diri sendiri. Gitu. Bagaimana cara mengolah hati? Berlatih, Nathan. Berlatih mengembangkan spiritualitas, berlatih mencerdas respon, berlatih emosi yang stabil. Karena banyak hal, bila kita tidak cerdas dalam merespon, ya banyak hal, banyak masalah muncul karena kita tidak cerdas dalam merespon. Nah, semua ada di buku yang itu, Nathan. Ada di buku yang terbaru ini ya. Olah emosi, penting. Karena kalau kita emosional tuh kita cenderung menyalahkan orang lain. Kalau dilatih. Untuk tenang. Untuk berani melihat ke dalam diri sendiri. Lihat dalam diri sendiri. Itu Nathan. Fisik olah untuk supaya fit. Olahraga. Nathan perlu berlatih. Gitu. Jadi nanti ketahuan, oh ini mulai emosi saya lebih stabil. Dari lebih stabil, bisa baru mengamati, oh ini yang disebut hati itu atau intuisi ya, hati. Oke. Gitu Nathan. Muhammad Ridan. Bagaimana caranya agar kita membaca sesuatu selalu diingat? Ambil satu kalimat, acak di buku, sebuah buku. Kadang-kadang saya minta buku di buku saya. Lalu stabilo aja, satu aja kalimat yang mau diambil.
Itu cara belajar saya, Muhammad. Tidak semua hal saya ingat, tidak perlu semua hal saya ingat. Saya hanya ingat yang penting, sangat penting. Misalnya dia akan menjadi nilai-nilai kehidupan saya baca ulang, saya baca ulang, saya baca ulang, saya baca ulang, saya baca ulang gitu Muhammad Ridan. Ingat kalimat nasihat saya, jangan kuasai semua hal. Tidak perlu kuasai semua hal. Pelajari satu hal yang perlu diingat, yang berdampak pada banyak hal. VV, bagaimana menghadapi tekanan dalam keadaan aspek kehidupan supaya mental kita tetap bisa kuat, bahkan lebih kuat lagi. Mental tuh perlu dilatih. Mentalnya perlu dilatih, VV. Jadi nah, karena terbiasa mengangkat beban yang kuat, maka kita akan jadi kuat. Ya, menghadapi tekanan. Nah, jadi pada saat Anda lemah, tekanannya menjadi berat. Pada saat Anda kuat secara fisik, Anda tenang secara emosi, Anda cerdas secara pengetahuan, spiritualitas Anda luas, maka tekanannya jadi mudah, mental kita terbentuk. Empat tadi, VV. Spiritualitas, intelektualitas, emosional, dan fisikal. Oke, Nathan nih. Akhir-akhir ini aku berusaha mengolah hati, tapi rasa sakit hati dan kecewa tetap saja mengalahkanku. Nah, berarti yang dikelola rasanya, perasaannya yang dikelola, bukan hatinya dulu. Perasaannya, rasa sakit hatinya yang dikelola, rasa kecewanya yang dikelola. Jadi misalnya gunakan teknik-teknik, ada tekniknya, ada caranya memang, dilatih. Buang nafas dan sebagainya. Yuliana, dalam buku ada cara mengolah hati. Tidak, karena mengolah hati itu Anda perlu mengenali dulu ada namanya emosi, ada perasaan. Setelah Yuliana tahu cara mengolah perasaan, akan mengenali hati. Nanti ada lagi buku mengenai intuisi, mengenali suara unconscious mind atau intuisi tadi. Buku yang ke-16 ini tidak ke sana. Berlatihnya yang paling belakang itu cerdas respon, Yuliana. Oke, gitu ya, Jenny. Bagaimana cara melepaskan emosi-emosi negatif yang sering trigger ya? Pertama olahraga, Jen. Mainnya di nafas. Hah, hah, hah. Buang nafasnya yang banyak. Buang. Nah, nanti di buku yang paling baru ini ada kartu. Ada kartu yang kayak game dia. Kayak game card. Kartu game. Sebelum ini kamu pakai memang, oh saya mau pakai untuk namanya self healing. Melepaskan emosi-emosi negatif itu kan self healing. Itu. Self healing. Nah, nanti kamu kalau masih masih belum tahu pas saya lagi di kota Anda, ya ini di mana, nanti ikut aja kelasnya, ikut gitu. Bisakah meditasi rutin? Bisa, bisa. Selama rutin ya. Lalu sengaja tuh mengakses kembali memori itu, Jenny. Lalu bawa dalam meditasi, dimaknai, dipahami, diamati gitu ya. Oh, Darwi Bintang ya. Iya, iya. Darwi, aduh naras yang ada di ada di Taiwan, di SMK di sana Darwi. Darwi mengenal Nara ini sejak sejak masih bayi dia. Firdaus, apa betul kondisi ekonomi kelas menengah merosot? Bagaimanapun keadaan ekonomi yang terjadi, ada strategi baru yang menjadi solusi, Firdaus. Betul, ada solusi. Bagaimana kondisi mau dia merosot, mau dia naik, semua punya persoalan, Firdaus. Katakan ekonomi kelas menengah merosot, mungkin aja. Tapi saya tidak terlalu penting sama informasi itu.
Saya lebih berlatih untuk menyiasati strategi itu, menyiasati keadaan merosot ini, Firdaus. Bagaimana cara mengatasi kondisi pertemanan ya? Oh, pertemanan harus pilih mana yang teman yang bisa membawa kita lebih maju, lebih bertumbuh. Ya, gimana nih? Oke, ya. Jadi apa nih? Sorry tadi ada pada pulang peserta ya. Bukan mengatasi pertemanannya, Firdaus. Kembangkan diri kita, kembangkan dirimu gitu, agar menjadi lebih besar dari problem itu. Alicia Herman, bagaimana cara mengatasi rasa bosan? Perlu cara baru, mau belajar hal baru. Perlu metode, gitu. Bagaimana mengatasi rasa burnout ketika belajar hal baru. Jadi, balik lagi, perlu cara baru, perlu metode baru, perlu suasana baru, ganti-ganti aja. Jadi cara belajar saya itu kadang kayak ke luar negeri, kadang ya macam-macam metodenya banyak. Alicia Herman. Bagaimana caranya tetap konsisten ketika belajar selain pola hidup sehat? Jangan terlalu ketat, nggak usah terlalu ketat, gitu. Yang nyaman aja, gitu. Logola Harjaya, saya salah fokus ya dengan gambar cover orang rajin hidupnya muda. Kenapa gambarnya orang lagi tiduran? Apakah ada makna tertentu? Gambar mudah tuh susah. Gambar mudah. Nah, Mas Bambang menggambar anak saya muncul bayi ini. Lalu saya letakkan di cover depan. Nah, yang memilih judul ini penerbitnya. Tulisan tangan anak saya juga. Nah, supaya dapat gambar visualnya lah seperti itu. eh, Harjaya. Sinta Aulia, kalau mental kita lagi rusak, bagaimana cara? Oke, olahraga. Tubuh perlu fit, olahraga. Itu olahraga yang intens, Sinta Aulia. Akhirnya aku tidak ingin berteman menjauh dari orang yang it's okay, it's okay. Jadi gini, kita tidak harus berteman dengan orang yang katakan toksik. Pilih aja, nggak it's okay, nggak apa-apa. Yang penting no hard feeling, no ya no, no ya no gitu. Oke, gitu ya. Oke, bagaimana mengatasi kebencian dalam hati? Jenny, apa yang terjadi sehingga kamu membenci seseorang dalam hati? Itu yang paling penting. Apa yang terjadi? Oh, ada kejadian. Nah, kejadiannya yang dibuang Jenny. Ya, Linda, meditasi, buat jurnal, sebentar ya. Buat jurnal dengan afirmasi sudah saya lakukan agak nggak ketrigger. Tapi tidak membuat sehat seperti dulu lagi. Oke, kalau sehat secara fisik, olahraga, bergerak dia, bergerak, 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 bergerak ya. Bagaimana cara melepas semua keadaan yang down pada secara visual? Oh, harus bergerak, harus bergerak. Itu. Jadi dia tidak cukup hanya visualisasi.
Tidak cukup hanya visualisasi, ya Linda. Enggak, ya. Bagaimana cara melepas rasa benci yang mendalam orang tersebut dalam rumah? Kamu gunakan, kamu perlu minta tolong coach, menggunakan teknik modality boleh, teknik modality terapi ya, cakra terapi juga oke. Nah nih, selamat malam, cara melupakan. Bukan dilupakan, dimaklumi, diterima, dimaklumi. Oh, luka batin cukup panjang. Kamu perlu cari penyebab luka batinmu dulu. Salah teman, salah hasil. Tuh betul tuh. Salah teman, salah hasil. Saya mengatasi, nggak usah keputusan. Oke. Kita pada pamit dulu. Jadi, kunci mobil itu? Oke. Nah, saya nanti tutup satu materi ya, teman-teman ya. Oke, tutup ya. Memperbanyak jam terbang. Apa jam terbang dalam hal apa? Izin pamit, Firdaus, makasih. Memperbanyak jam terbang dalam hal apa? Nah, saya sudah bergerak, tetap bekerja, bertemu seminggu sekali, jogging, Pak, bagus. Naikin intensitasnya. Naikin intensitasnya. Itu, naikin intensitasnya. Bagaimana mengatasi? Oke, jam terbang seperti apa? Belajar jam terbang. Kalau saya rumusnya sederhana. Jam terbang yang saya lakukan dengan memberikan pelayanan. Saya sering sekali memberikan pelatihan yang free, coaching yang free, sehingga saya naik sendiri jam terbangnya. Itu, fans. Sofia, kata tidak percaya diri, kelebihan. Oke, balik lagi. Kamu latihan yoga, beresin posturnya, PD bisa naik sendiri. Bisa naik sendiri. Oke, thank you, Dauri. Pamit dulu. Oke, ini siapa nih? Hartanto. Teman saya, oke. Kalau dia stres, dia perlu mengolah nafas, Hartanto. Mengolah nafas, karena kalau dia stres, ada di pikirannya, nah diolah dulu. Olah, dia terima karena sebuah kejadian. Jose, saya kesal terus orang yang berutang banyak, tidak membayar balik. Oke, kamu ikut salah juga kadang-kadang kita, karena kita meminjamkan uh, hutang tadi. Jadi kalau ingin belajar meminjamkan hutang, tanya bank. Bagaimana bank meminjamkan uang itu ada aturannya. Memang kayaknya, waduh, keras sekali, tegas sekali, tapi itu penting, penting teman-teman. Itu keluar dari teman-teman yang toksis, pemotretan. Ya, bilang aja sorry. Saya oke, kita berkawan, tapi saya tidak ingin berbisnis sama kamu. Oke, selalu kita ketemu, ada aja kita ketemu. No is no. Melepaskan kemelekatan dan cucu. Gunakan statement bahwa cucu anak itu adalah itu miliknya dia, miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Kita hanya dipercaya untuk bersama mereka, gitu ya. Oke, Lestari, bagaimana cara mengatasi salah ngambil keputusan? Oke, bila sudah salah ngambil keputusan, terima kesalahannya, Lestari. Terima kesalahannya, lalu ambil keputusan baru untuk berubah. Pelajari apa yang terjadi yang mengambil keputusan itu. Oke, karena ini saya ambil satu ini dulu ya. Eh, Satu materi sebentar. Satu materi. Oke, kita kembali ke poin ini. Banyak teman-teman, ini jawabannya. Makasih. Oke, Hartanto. Kembangkan spiritualitasnya.
Kembangkan intelektualitas. Ini nih, ini panduannya. Emosional latih supaya stabil, emosi stabil, latih, perlu dilatih. Fisikal perlu diolah tetap fit. Gitu. Ya. Nah, bagaimana melatih emosi yang stabil? Nafas, meditasi rutin, intelektual, baca buku, pengetahuan. Ilmu itu penting, pengetahuan itu penting, banyak baca. Saya senang baca sampai hari ini. Gitu. Spiritualitas, bukan agama. Dari bacaan bisa, ya dari pengalaman hidup, layani sesama dengan senang hati. Itu, ya. Oke. Saran untuk anak muda sekarang dong, skill apa yang oke. Nah, persis ada di buku ini, Sinta. Jadi saya nulis buku ini buat generasi muda. Menurut eh, menurut penelitian ada dua yang mereka mesti latih, kecerdasan emosi dan kestabilan mental, Sinta Aulia. Itu dua itu, investasi ke situ dia. Ya, investasi ke situ. Linda, anak saya remaja 21 tahun, kebelasan dia berutang belanja online, boros keuangan. Oh, oke. Saya tidak pernah mengekang anak saya hanya mengajarkan prinsip-prinsipnya dia. Kalau anak saya misalnya berhutang membuat kesalahan seperti ini, dia perlu selesaikan sendiri. Saya ngajarin bagaimana mereka perlu bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Itu perlu menyelesaikan apa keputusan yang dia telah ambil supaya mereka belajar, anak-anak kita belajar dari tanggung jawab, sebuah tanggung jawab. Gitu. Itu ya teman-teman, tadi ini yang ingin saya bagikan hari ini. Ini berlatih part ini. Silakan di screenshot materi ini, ya silakan screenshot. Nah dari screenshot ini Anda bisa pelajari. Ini ada di buku. Saya men-screenshotnya dari buku. Silahkan ya. Dasar-dasar dari ini apa? Masih dasar ya teman-teman. Paling enggak dari sini aja. Dari sini kami terus berlatihnya. Karena setelah energi kita besar, problem besar tadi jadi kecil. Jadi saya screenshot materi-materi lainnya ya. Untuk minggu depan, paling nggak hari ini sebagai perkenalan. Supaya kita tahu ada guideline ya. Dilatih, berlatih. Saya akan menemani untuk terus berlatih. Saya membuat komunitasnya ya. Biar terus berlatih. Kira-kira gitu yang bisa dibagikan malam ini, Om Tony. Terima kasih teman-teman yang sudah tanya jawab tadi. Baik, terima kasih Pak Krisna untuk waktunya dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita akan ketemu lagi 2 minggu ke depan ya. Selamat malam semua. Terima kasih Pak. Selamat malam.